Pria ini bernama Laksmi. Ia adalah pemuda desa yang bekerja di sebuah bengkel. Siang itu Laksmi akan mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi seorang wanita bernama Gayatri. Setelah pernikahan itu, hari-hari dijalani Laksmi dan Gayatri dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk menikmati hal-hal kecil di sekitar mereka. Namun meskipun sudah menikah, Laksmi tetap tinggal bersama ibu dan dua adik perempuannya yang belum menikah, karena Laksmi adalah tulang punggung keluarganya. Suatu siang saat Laksmi dan seluruh keluarganya sedang berkumpul untuk makan, Gayatri tiba-tiba keluar dan duduk di teras rumah. Laksmi yang melihat istrinya pergi, lalu menyusulnya dan menyuruh istrinya untuk masuk dan makan bersama. Namun Gayatri malah menyuruh Laksmi untuk menjauh karena saat itu Gayatri sedang menstruasi. Gayatri lalu menjelaskan pada Laksmi kalau seorang wanita sedang menstruasi, maka ia harus tidur di luar rumah dan suaminya tidak boleh mendekat. Meskipun sudah dijelaskan oleh istrinya, Laksmi tetap menyuruh istrinya untuk kembali masuk dan makan bersama. Namun karena tradisi di desa itu sudah berjalan seperti itu, Gayatri lalu menyuruh Laksmi untuk pergi dan tidak usah mencampuri urusan wanita. Malam harinya saat Laksmi akan tidur, ia keluar untuk mencium istrinya. Namun Gayatri tiba-tiba bangun dengan begitu kaget dan tidak mau bersentuhan dengan suaminya. Keesokan paginya, ketika Laksmi ingin menemui istrinya, ia melihat kain yang sangat kotor di teras rumah dan ingin membuangnya. Namun ternyata kain itu milik Gayatri yang terjatuh. Gayatri lalu melarang Laksmi untuk membuang kain itu. Dan di momen itu, Laksmi menyadari kalau selama menstruasi, istrinya selalu menyumpal itunya dengan kain kotor. Melihat kondisi istrinya yang begitu memprihatinkan, Laksmi pergi ke apotik untuk membeli sebuah pembalut. Namun sesampainya di apotik, Laksmi diperlakukan seperti orang yang akan membeli barang ilegal, karena pada saat itu, pembalut adalah rahasia wanita, dan sesuatu yang sangat memalukan jika seorang pria mencampuri urusan wanita. Setelah mendapatkan pembalut itu, Laksmi begitu kaget karena harganya yang sangat mahal. Karena uang yang dibawa Laksmi kurang, ia pun meminjam uang pada temannya yang kebetulan lewat di depan apotik. Sesampainya di rumah, Laksmi memberikan pembalut itu pada istrinya. Gayatri menerima hadiah dari suaminya dengan sangat senang. Namun ketika ia melihat harga pembalut yang sangat mahal, Gayatri lalu menyuruh Laksmi untuk mengembalikan pembalut itu ke apotik dan mengambil uangnya kembali. Karena ia tidak ingin memakai barang mewah, sementara dua adik perempuan Laksmi masih memakai kain kotor untuk menyumpal itunya saat menstruasi. Gayatri lalu menyuruh Laksmi untuk pergi dan berhenti untuk mengurusi urusan pribadi wanita, karena ia akan sangat malu jika sampai ketahuan ibu mertuanya. Mendengar penjelasan istrinya, Laksmi pun pergi ke apotik untuk mengembalikan pembalut itu. Namun sesampainya di sana, pemilik apotik menolak permintaan Laksmi untuk menukar pembalutnya, sehingga Laksmi kembali menyimpan pembalut itu dan pergi ke bengkel tempat ia bekerja. Siang itu di tempat Laksmi bekerja, terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan salah satu karyawan di sana terluka. Melihat luka yang cukup parah, seseorang menyarankan untuk menutup lukanya dengan sebuah kain kotor. Laksmi yang menyadari kalau kain kotor itu bisa menyebabkan infeksi pada luka tersebut, lalu membuangnya. Sebagai solusinya, ia mengeluarkan pembalut yang ia simpan dan menutup luka itu dengan pembalut tersebut. Untuk penanganan lebih lanjut, Laksmi membawa karyawan yang terluka itu ke klinik di desanya. Setelah dokter di sana selesai mengobati karyawan itu, Laksmi bertanya pada dokter di sana tentang kain kotor yang digunakan wanita selama menstruasi. Dokter itu pun menjelaskan pada Laksmi kalau setiap bulan ada belasan wanita datang berobat dengan membawa penyakit. Penyakit wanita-wanita itu dikarenakan mereka menggunakan daun kering, kain kotor, bahkan abu untuk menyumpal itunya selama mereka menstruasi. Akibat penyakit itu, banyak wanita yang tidak bisa mempunyai anak dan juga meninggal dunia. Mendengar perkataan dokter, Laksmi menjadi semakin khawatir terhadap kesehatan istrinya.
Dan di perjalanan pulang, ia melihat pembalut itu lalu bertanya pada dirinya sendiri, kenapa barang ringan seperti ini harganya begitu mahal? Laksmi lalu pergi ke pinggir sungai dan meneliti bahan yang digunakan untuk membuat pembalut. Selesai dengan penelitiannya, ia mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pembalut. Setelah semua bahan terkumpul, Laksmi pun mulai merakitnya. Iya, first class. Ada चाय पीने जा अरे बच्ची भैया अरे सुलोचन देना मेरे को बोलना लाइक खिला मारते तुम देख Setelah beberapa pembalut berhasil dibuat, Laksmi memberikan pembalut itu pada istrinya. Namun bukannya berterima kasih, Gayatri malah mengkhawatirkan kalau ada orang yang melihat saat Laksmi membuat pembalut. Karena jika ada orang yang melihat, maka keluarganya akan menjadi bahan omongan di seluruh desa. Meskipun demikian, Laksmi tidak peduli dan langsung ngegas karena saat itu istrinya sudah selesai menstruasi. Selama Gayatri tidak menstruasi, kehidupan pernikahan Laksmi terlihat sangat indah. Mereka sering menghabiskan hari-hari untuk selalu bersama. Suatu siang saat mereka sedang naik sebuah wahana, tiba-tiba Gayatri meminta berhenti dan mengajak Laksmi untuk segera pulang. Laksmi pun menyadari kalau saat itu istrinya sedang menstruasi, sehingga ia langsung buru-buru untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Gayatri langsung mengambil pembalut buatan Laksmi untuk dipakainya. Hari pun berganti. Di pagi itu, Laksmi begitu kecewa ketika melihat Gayatri masih memakai kain kotor untuk menyumpal itunya. Laksmi lalu menjelaskan kalau kain kotor itu berbahaya untuk kesehatan. Namun Gayatri tidak mendengarkan kata suaminya. Ia mengatakan pada Laksmi, gara-gara pembalut buatannya, ia semalaman tidak bisa tidur karena pembalutnya bocor dan membuat semua bajunya menjadi kotor. Gayatri lalu menyuruh Laksmi untuk pergi dan jangan terlalu mencampuri urusan pribadi wanita. Mendengar ucapan istrinya, Laksmi hanya terdiam. Suatu siang di bengkel, terlihat pemilik bengkel itu sedang memarahi salah satu karyawannya yang telah membuat kesalahan. Di momen itu, pemilik bengkel memarahi karyawan itu dengan mengatakan, pekerjaan itu dilakukan ketika semua benar, bukan ketika itu hanya terlihat benar. Mendengar kata-kata bosnya, Laksmi pun mencoba untuk membuat pembalut yang lebih baik dan tidak bocor. Setelah selesai, Laksmi memberikan pembalut buatannya kepada istrinya. Namun Gayatri menolak pembalut itu karena ia takut jika pembalut buatan suaminya bocor lagi. Mendapat penolakan dari istrinya, Laksmi lalu menceritakan kata-kata dokter pada istrinya. Kalau setiap bulan ada belasan wanita yang terkena penyakit karena memakai kain kotor untuk menyumpal itunya selama menstruasi. Mendengar penjelasan dari Laksmi, Gayatri lalu mengatakan kalau selama hatinya bersih, maka semua akan baik-baik saja. Dan ia juga sudah bertahun-tahun memakai kain ketika menstruasi dan semuanya baik-baik saja. Bersamaan dengan itu, Ibu Laksmi datang dan memarahi Laksmi karena ia berada di dekat istrinya yang sedang menstruasi. Sementara itu, ketika ia keluar rumah, Laksmi bertemu dengan dua adik perempuannya. Laksmi pun memperlihatkan pembalut buatannya kepada kedua adiknya. Namun adiknya yang melihat hal tersebut merasa malu dan pergi meninggalkan Laksmi. Di momen itu, Laksmi merasa bingung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari pembalut buatannya malah merasa jijik dan malu. Untuk menghibur dirinya, Laksmi lalu pergi ke rumah kakak perempuannya yang sudah menikah dan bermain dengan keponakannya. Saat Laksmi sedang berkumpul untuk makan bersama, tiba-tiba keponakannya mengambil pembalut di saku Laksmi. Seketika kakak perempuannya menjadi malu karena Laksmi membawa pembalut ke rumah mertuanya. Setelah kejadian itu, kakak perempuan Laksmi sambil menangis karena malu mengadu pada ibunya. Di momen itu, Laksmi menjelaskan pada keluarganya, sebagai satu-satunya pria di keluarga ini, ia punya kewajiban untuk melindungi semua keluarganya. Namun ketika Laksmi mengeluarkan pembalut dari sakunya, semua keluarganya menganggap Laksmi telah gila, dan ibunya mengatakan pada Laksmi kalau ia sangat malu atas perilaku Laksmi. Ketika semua orang meninggalkan Laksmi, ia masuk kamar dan tertidur di sana.
Dalam tidurnya, ia bermimpi kalau istrinya terkena penyakit akibat memakai kain kotor saat menstruasi. Ia pun terbangun dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya meyakinkan Gayatri agar ia mau memakai pembalut buatannya. Untuk meyakinkan dirinya bahwa pembalut buatannya sudah layak digunakan, Laksmi datang ke klinik untuk bertanya pada dokter di sana. Namun ternyata, klinik itu kosong karena dinas kesehatan telah memindah tugaskan dokter yang selama ini bertugas di sana. Setelah itu Laksmi berjalan dengan sepedanya dan mencari wanita yang mau mencoba pembalut buatannya. Meskipun sudah memberikan pembalutnya dengan gratis, namun tidak ada satupun wanita yang mau menerimanya. Bahkan saat Laksmi menemui mahasiswi kedokteran untuk mencoba memakai pembalut buatannya, mereka terlihat malu ketika membicarakan pembalut dengan seorang pria. Namun di sana ada satu mahasiswi yang mau membantu Laksmi untuk memperkenalkan pembalut buatannya kepada teman-teman mahasiswi lainnya. Namun saat ia sedang memberikan satu kantong pembalut itu pada mahasiswi tersebut, salah satu tetangga Laksmi melihatnya dan menuduh Laksmi telah berselingkuh dengan seorang mahasiswi di sana. Kabar perselingkuhan Laksmi pun langsung sampai ke telinga Gayatri, sehingga sesampainya di rumah, Gayatri langsung menangis. Sementara itu di universitas, pembalut yang ditawarkan oleh Laksmi tidak ada yang mau menerimanya, karena para mahasiswi itu takut memakai barang yang tidak jelas identitasnya. Hari-hari pun berlanjut. Hari itu tetangga Laksmi yang bernama Tinku memasuki masa pubernya, sehingga diadakan acara ritual di desanya. Laksmi yang mengetahui hal itu, lalu diam-diam mendatangi Tinku di malam hari dan memberikan pembalut buatannya. Namun setelah Tinku menerima pembalut dari Laksmi, ia ketahuan ibunya Tinku. शर्म लाड है कि नहीं? दाऊद अब पागल हो गया है। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा था। ये इतना घटिया है। क्या कर रहा हूँ? Akibat kejadian itu, keluarga Laksmi merasa sangat malu, sehingga ibu dan dua adik perempuan Laksmi pergi dari rumah untuk tinggal di rumah kakak perempuan Laksmi. Sementara itu, Gayatri yang juga akan pergi meninggalkan Laksmi, mengatakan pada Laksmi kalau ia malu mempunyai suami seperti Laksmi. Namun Laksmi menjelaskan pada istrinya kalau apa yang ia lakukan selama ini adalah karena rasa cinta pada istrinya. Laksmi tidak ingin Gayatri terkena penyakit. Setelah mendengarkan kata-kata Laksmi, Gayatri lalu berjanji pada Laksmi untuk memakai pembalut buatannya. Setelah kejadian di rumah Tinku, sikap orang-orang terhadap Laksmi mulai berubah. Mereka memandang Laksmi seperti orang yang aneh. Meskipun demikian, Laksmi tidak memperdulikannya. Ia tetap berangkat ke bengkel untuk bekerja dan menemani istrinya berdoa di kuil. Hari menstruasi Gayatri pun tiba. Malam itu Gayatri memakai pembalut buatan Laksmi. Namun di pagi harinya, pembalut buatan Laksmi masih bocor, sehingga Gayatri memakai kain kotor lagi untuk menyumpal itunya. Gayatri lalu mengatakan pada Laksmi, "Aku memakai pembalut itu untuk kebahagiaanmu. Sekarang dengarlah, kamu tidak bisa membuatkan segalanya untukku. Sekarang berhentilah untuk membuat pembalut itu dan berhenti untuk membicarakan tentang pembalut pada orang lain. Tuhan selalu bersamaku dan tidak akan terjadi apa-apa kepadaku." Suatu siang di sekolah, seorang anak bermain ayunan dan ia terjatuh karena ayunan itu putus. Sebagai pembuat ayunan, bengkel tempat Laksmi bekerja pun harus bertanggung jawab. Pemilik bengkel itu lalu memarahi karyawan yang membuat ayunan itu. Pemilik bengkel itu mengatakan, sebelum memberikan pada pelanggan, kita harus mengujinya sendiri. Mendengar kata-kata atasannya, Laksmi pun berpikir akan membuat pembalut dan mengujinya sendiri. Setelah pulang kerja, Laksmi pun mulai membeli bahan-bahannya. Ia membeli celana dalam wanita dengan ukuran tubuhnya. Ia juga membeli darah sapi sebagai pengganti darah menstruasi. Setelah semuanya selesai, Laksmi pun mencobanya. Ia begitu bahagia ketika pembalut buatannya tidak mengalami kebocoran.
Laksmi lalu berjalan-jalan dengan sepedanya untuk menguji kebocoran pembalutnya. Namun sesampainya di tepian sungai yang dianggap suci oleh masyarakat di desanya, pembalut itu bocor dan Laksmi langsung berlari dan menceburkan dirinya ke sungai itu. Akibat kejadian itu, Laksmi disidang oleh orang-orang di desanya. Mereka menuduh Laksmi sedang mempraktikkan ilmu hitam karena mengotori air suci dengan darah, sehingga mereka akan menghukum Laksmi dengan menggantungnya. Selain itu, perlakuan Laksmi saat mendatangi Tinku di malam hari dan perselingkuhannya dengan mahasiswi kedokteran juga dibeberkan di sana. Di momen itu, ibunya Laksmi benar-benar merasa malu melihat tingkah laku putranya, sehingga ia mengusir Laksmi dari rumah. Nasib buruk pun saat itu terus datang kepada Laksmi saat ayah mertuanya menjemput Gayatri untuk pergi meninggalkan Laksmi. Di momen itu Laksmi memohon pada Gayatri agar tetap bersamanya. Namun Gayatri yang merasa malu mempunyai suami seperti Laksmi tidak mau lagi tinggal bersamanya. Ketika Laksmi sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan desa dan berjanji akan membuat rasa malu keluarganya menjadi rasa bangga atas apa yang kini sedang dilakukannya. Setelah pergi meninggalkan desa, Laksmi terus berusaha membuat pembalut terbaiknya. Siang itu Laksmi mendatangi tempat pembuatan kapas. Di tempat itu Laksmi mendapatkan informasi kalau selama ini membuat pembalut dengan kapas adalah sebuah kesalahan karena ternyata bahan yang digunakan untuk membuat pembalut adalah serat selulosa. Namun di sana tidak ada seorang pun yang tahu di mana serat selulosa dijual. Sehingga Laksmi pergi ke sebuah universitas untuk bertanya pada profesor tentang detail serat selulosa. Namun satpam di sana tidak membiarkan seseorang mendapatkan ilmu secara gratis, sehingga Laksmi memutuskan untuk bekerja di rumah profesor sebagai asisten rumah tangga. Berminggu-minggu Laksmi merawat anak profesor dan membersihkan rumahnya. Namun karena profesor terlalu sibuk, Laksmi belum mendapat kesempatan untuk bertanya pada profesor tentang detail serat selulosa. Hingga pada akhirnya, anak profesor itu mengenalkan Laksmi pada sebuah internet. Di momen itu, Laksmi langsung mencari tahu di mana ia bisa mendapatkan serat selulosa. Setelah cukup lama mencari di internet, Laksmi akhirnya memesan serat selulosa dari perusahaan yang berada di Amerika, karena di India waktu itu belum ada perusahaan yang memproduksi serat selulosa. Beberapa hari kemudian, paket serat selulosa itu sampai di tangan Laksmi. Saat Laksmi membuka paket itu, ia merasa kecewa karena Laksmi mengira itu hanyalah sebuah potongan kardus. Lalu ia pun melempar kain itu ke lantai dan merasa telah ditipu oleh perusahaan Amerika. Namun di saat itu juga, anjing profesor menggaruk-garuk serat selulosa yang berada di lantai. Setelah menemukan bahan utama untuk membuat pembalut, Laksmi begitu senang, dan bersamaan dengan itu, profesor pulang dari kantornya. Profesor pun merasa heran kenapa di rumahnya ada banyak serat selulosa. Di momen itu, Laksmi menjelaskan pada profesor kalau ia akan membuat pembalut dari serat selulosa. Mendengar kata-kata itu, Laksmi mengatakan pada profesor, "Bagaimana aku bisa menyebut diriku seorang pria kalau tidak bisa melindungi seorang wanita?" Setelah itu, profesor mengajak Laksmi melihat mesin pembuat pembalut di internet. Namun karena harganya mencapai jutaan dolar, Laksmi merasa putus asa untuk melanjutkan membuat pembalut. Profesor pun mencoba memotivasi Laksmi yang terlihat mulai putus asa. Dan setelah profesor pergi, Laksmi masih melihat video mesin pembuat pembalut itu. Ia mencoba memahami cara kerja dari mesin tersebut, dan ia pun sadar kalau sebenarnya mesin pembuat pembalut tidaklah rumit, dan dengan keterampilannya, ia bisa membuatnya sendiri. Keesokan harinya,
Laksmi memutuskan untuk berhenti bekerja pada profesor dan ia akan fokus untuk membuat mesin pembuat pembalut. Dengan gaji yang didapat saat bekerja di rumah profesor, Laksmi menyewa sebuah gudang yang akan menjadi tempat tinggal dan memulai prakteknya. Siang itu Laksmi membuat mesin penghancur serat selulosa dan itu berjalan dengan lancar. Namun saat Laksmi akan membuat mesin pres, ia kehabisan uang dan terpaksa meminjam uang pada rentenir di sana. Setelah mendapatkan uang itu, Laksmi kembali membeli peralatan yang akan digunakan untuk membuat mesin pembuat pembalutnya. Setelah siang malam digunakan Laksmi untuk membuat mesin pembuat pembalut, siang itu ia berhasil membuat pembalut dengan mesin buatannya. Namun Laksmi merasa bingung bagaimana caranya memastikan bahwa pembalut buatannya sudah layak dipakai wanita. Malam harinya seorang wisatawan wanita dari Delhi yang bernama Pari terlihat sedang mencari apotik untuk membeli pembalut karena ia tiba-tiba menstruasi. Namun karena malam sudah terlalu larut, Pari tidak menemukan apotik yang masih buka. Sampai akhirnya Pari bertemu dengan Laksmi dan bertanya pada Laksmi di mana ia bisa membeli pembalut. Namun Laksmi mengatakan kalau hari sudah terlalu malam sehingga tidak ada apotik yang buka. Laksmi pun mengeluarkan pembalut buatannya dari dalam saku dan dengan sekejap teman Pari mengambilnya untuk diberikan kepada Pari. Melihat pembalut buatannya ada yang memakai, Laksmi pun merasa begitu senang. Pagi harinya, Laksmi datang ke hotel tempat Pari menginap. Ia ingin meminta pendapat tentang pembalut buatannya pada Pari. Setelah bertemu Pari, Laksmi pun bertanya, apakah pembalut yang semalam dipakainya seperti sampah, bagus, atau fantastis. Mendengar pertanyaan itu, Pari malah mengira kalau Laksmi adalah orang gila. Namun teman Pari yang meminta pembalut pada Laksmi mengatakan pada Pari kalau pria ini adalah pria yang memberikan pembalut untukmu. Mendengar penjelasan temannya, Pari mengatakan pada Laksmi kalau pembalut yang semalam ia pakai sama seperti pembalut yang biasa dipakainya. Mendengar komentar Pari tentang pembalut buatannya, Laksmi pun menangis bahagia karena usahanya selama ini tidak sia-sia. Laksmi pun mengatakan pada Pari kalau Pari adalah wanita pertama yang menjadi pelanggannya. Sementara itu di rumah orang tua Gayatri, terlihat ayah Gayatri sedang mengurus surat cerai untuk Laksmi dan Gayatri. Bersamaan dengan itu, Laksmi menelpon istrinya dan mengatakan kalau ia telah berhasil membuat pembalut yang sempurna. Namun Gayatri tidak senang mendengar kabar tersebut. Gayatri kesal karena Laksmi tidak menanyakan kabarnya. Setelah itu ayah Gayatri yang berbicara di telepon dan mengatakan kalau surat cerai akan segera datang kepadamu. Mendengar kabar itu, Laksmi begitu sedih. Ia merasa usaha untuk melindungi istrinya sia-sia. Dengan perasaan sedih, Laksmi kembali ke gudang dan ternyata Pari sudah berada di sana menunggu Laksmi. Pari yang merupakan mahasiswi di IIT merasa tertarik dengan apa yang dilakukan Laksmi. Di momen itu, Laksmi bercerita pada Pari tentang penderitaan hidup yang dialaminya saat ia terobsesi untuk membuat pembalut murah untuk wanita. Ia diusir dari keluarganya, ditinggalkan istrinya, dan pergi meninggalkan desa. Setelah cukup lama berbicara tentang mesin pembuat pembalut, Pari pun pamit dan pulang ke Delhi. Sesampainya di rumah, ayah Pari yang merupakan seorang dosen di IIT sedang memasak dengan menu baru yang didapatnya. Saat Pari mencicipi makanan itu, Pari bertanya pada ayahnya, kenapa orang jenius selalu menjadikannya kelinci percobaan. Mendengar itu, ayah Pari pun bertanya, siapa jenius lainnya yang menjadikanmu kelinci percobaan? Pari pun menceritakan pada ayahnya tentang Laksmi, seorang pria yang tidak berpendidikan tapi mampu menciptakan mesin pembuat pembalut murah. 1 tahun pun berlalu. Siang itu di gudang, Laksmi ditemui oleh rentenir yang akan menagih hutang pada Laksmi. Namun karena tidak mempunyai uang, Laksmi pun tidak bisa membayarnya.
Bersamaan dengan itu, supir Pari datang menemui Laksmi dan memberikan sebuah ponsel yang sudah tersambung dengan Pari. Di telepon itu, Pari menyuruh Laksmi untuk segera datang ke Delhi karena Universitas IIT besok akan mengadakan lomba inovasi teknologi untuk kemajuan masyarakat. Selain itu, Pari juga mengatakan kalau hadiah dari lomba inovasi ini sangat banyak. Mendengar kabar tersebut, Laksmi lalu meminjam uang pada rentenir itu sebagai uang transport ke Delhi dan berjanji akan membayarnya setelah ia kembali. Keesokan harinya, Laksmi pun sampai di Delhi. Ia langsung merakit mesin itu di tempat perlombaan, dan saat dewan juri menghampiri mesin buatan Laksmi, dengan perasaan grogi, Laksmi pun menjelaskan pada dewan juri di sana tentang manfaat mesin buatannya. लक्ष्मीकांत गर गर भूसा पोटलिफिकेशन किल selling 2 rupees, only 2 rupees. Hari pengumuman juara lomba pun tiba. Acara itu dibuka oleh seorang aktor terkenal bernama Amitabh Bachchan. Di dalam sambutannya, Amitabh Bachchan mengatakan memang benar ada kemiskinan di negara India dan jumlah populasi di India adalah masalah terbesar untuk India. Tapi aku percaya jika kita melihat jumlah populasi bukan sebagai jumlah tubuh tapi sebagai jumlah pikiran, maka tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kita di dunia. India seharusnya tidak dilihat sebagai negara berpenduduk 1 miliar orang, tapi seharusnya dilihat sebagai negara dengan 1 miliar pikiran. Sambutan itu ditutup dengan tepuk tangan meriah dari para pengunjung di gedung itu, dan setelahnya dewan juri mengumumkan siapa pemenang lomba inovasi teknologi itu. Bersamaan dengan itu, Laksmi merasa kecewa karena juri mengumumkan kalau pemenang lomba adalah pembuat kulkas tanpa listrik. Ia pun keluar dari gedung tersebut sambil merasa putus asa. Namun tiba-tiba, ayah Pari datang untuk memberitahu Laksmi bahwa juara pertama dari lomba inovasi ini adalah mesin pembuat pembalut murah milik Laksmi. Mendengar kabar itu, Laksmi pun kembali ke dalam dan anugerah penghargaan itu langsung diberikan oleh Amitabh Bachchan. Selain itu, karena lomba tersebut bertingkat nasional, maka media India saat itu langsung menyebarluaskan apa yang telah Laksmi capai. Malam harinya, ayah Pari mengatakan pada Laksmi kalau sertifikat hak cipta mesin buatannya akan segera selesai. Namun Laksmi yang tidak mengerti tentang hak cipta lalu bertanya pada Pari. Pari pun menjelaskan pada Laksmi, mesin ini adalah penemuanmu, jadi tidak ada yang boleh menirunya. Mendengar itu, Laksmi mengatakan pada Pari, biarkan saja mereka menirunya, aku tidak keberatan karena tujuanku hanya ingin membuat pembalut murah untuk menyelamatkan jutaan wanita dari penyakit. Pari lalu melanjutkan, ketika kamu mendapatkan hak cipta, banyak perusahaan yang akan menawar mesin buatanmu itu dengan harga jutaan rupiah. Mendengar uang jutaan rupiah, Laksmi mengatakan pada Pari, bagiku uang dari penghargaan sudah cukup. Terus kenapa mesin seharga 90 rupiah dihargai dengan jutaan rupiah? Pari lalu menjelaskan lebih detail pada Laksmi. Jika Laksmi tidak memiliki hak cipta, perusahaan besar akan membuat mesin yang sama dengan mesin buatan Laksmi, dan perusahaan itu akan menjualnya dengan harga sangat mahal, sehingga harga pembalut juga menjadi sangat mahal. Mendengar penjelasan Pari, Laksmi pun menerima hak cipta tersebut dan tidak menjual hak ciptanya ke perusahaan manapun. Ia ingin mengembangkan usahanya sendiri agar harga pembalut tidak menjadi mahal. Karena pada saat itu, dari 500 juta wanita di India, hanya 12% yang memakai pembalut. Keesokan paginya, Laksmi kembali ke gudang tempat ia tinggal, dan sesampainya di sana, seluruh warga desa datang untuk menyambut kepulangan Laksmi. Ia juga melunasi hutang pada rentenir yang pernah menagihnya. Di momen itu, mereka ingin melihat bagaimana Laksmi membuat sesuatu yang bisa membuatnya terkenal. Namun ketika Laksmi menunjukkan pada mereka kalau ia telah membuat pembalut murah,
Warga desa seketika merasa jijik pada Laksmi. Sementara itu di Delhi, Pari yang sedang wawancara untuk kerja di sebuah perusahaan besar tiba-tiba mendapat telepon dari Laksmi. Ia pun segera pamit pada petinggi perusahaan itu untuk mengangkat telepon dari Laksmi. Di momen itu Pari menyadari kalau Laksmi dalam kesulitan. Lalu ia memutuskan untuk tidak jadi bekerja di perusahaan tersebut dan memilih membantu Laksmi dalam mengembangkan usahanya. Sementara itu di gudang, dua teman Laksmi datang dan mengajaknya untuk pulang karena ibunya sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan adik perempuannya. Laksmi pun memberikan uang itu pada dua temannya untuk diberikan pada ibunya. Namun karena masih banyak urusan, Laksmi tidak bisa ikut pulang. Setelah dua temannya pergi, Pari datang menemui Laksmi. Dan mulai hari itu, Pari menjadi sales pembalut buatan Laksmi. Setelah seharian Pari menawarkan pembalut pada wanita-wanita di desa, ia pun berhasil menjualnya dan memberikan uang penjualannya pada Laksmi. Melihat kerja keras Pari, Laksmi pun kembali bersemangat untuk membuat pembalut murah lainnya. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Savitri terlihat berlari ketakutan karena dikejar oleh suaminya yang sedang mabuk. Di momen itu Savitri menceritakan pada Laksmi dan Pari kalau suaminya sering meminta uang dan sering memukulnya. Mendengar cerita Savitri, Laksmi lalu menyelamatkan Savitri dari suaminya. Setelah itu, karena Savitri membutuhkan uang untuk keperluan bayinya, Laksmi lalu memberikan pekerjaan pada Savitri untuk menjadi sales pembalut buatannya, dan Savitri pun tidak menolak kebaikan dari Laksmi. Hari-hari berlanjut, banyak para wanita desa yang datang ke gudang untuk menjadi karyawan Laksmi, dan dengan banyaknya karyawan, maka jumlah produksi mesin dan pembalut juga semakin banyak. Di momen itu, Laksmi benar-benar menjadi pemimpin revolusi untuk kesehatan wanita India. Suatu siang di gudang, Savitri meminta pada Laksmi untuk membuat merek pada pembalut buatannya. Namun karena Laksmi bingung memberi nama untuk pembalutnya, ia lalu memberi nama pembalutnya dengan nama Pari. Usaha pembalut Laksmi kini benar-benar sudah berjalan dengan lancar. Melihat potensi usaha Laksmi yang menjanjikan, Pari menyarankan Laksmi untuk menambah jumlah mesin dan meletakkan di beberapa daerah terpencil di India. Namun karena tidak mempunyai biaya, Pari mengajari Laksmi untuk meminjam uang di bank. Selain itu, Laksmi dan Pari juga sering datang ke sekolah-sekolah untuk memberi pengetahuan tentang betapa pentingnya pembalut bagi wanita. Suatu ketika ayah Pari datang melihat usaha pembalut yang dijalankan oleh Laksmi. Ia begitu takjub dengan apa yang dilihatnya. Ayah Pari lalu menelpon stasiun televisi untuk meliput apa yang telah dilakukan oleh Laksmi. Tak butuh waktu lama, media televisi pun datang dan meliput semua aktivitas di tempat pembuatan pembalut milik Laksmi. Setelah diliput televisi, pesanan pembalut datang dari seluruh kota di India, dan Laksmi juga mulai mengekspor pembalutnya hingga ke luar negeri. Hari-hari pun berlanjut. Suatu siang Laksmi mendapat telepon, tapi karena orang yang menelpon itu memakai bahasa Inggris, Laksmi tidak bisa menjawabnya. Ia lalu memberikan telepon itu pada Pari, dan Pari pun begitu terkejut karena ternyata yang menelpon Laksmi adalah PBB dan meminta pada Laksmi untuk menjadi narasumber di sebuah seminar di New York. Beberapa hari kemudian, sampailah Laksmi dan Pari di New York. Di sana Laksmi disambut dengan sangat meriah. Namun saat Laksmi akan menaiki panggung seminar, ia merasa grogi, sehingga ia meminta pada Pari untuk menemaninya di podium. Namun Pari menolaknya. Ia justru mencium Laksmi untuk menenangkannya.
my ad machine. Fairy lady, please big hand for fairy, like American. Sementara itu, Gayatri yang melihat kesuksesan Laksmi lalu meminta nomor telepon pada teman Laksmi dan ingin menghubungi suaminya. Selesai acara seminar itu, Laksmi begitu bahagia. Ia merasa heran pada dirinya sendiri kenapa tiba-tiba bisa berbicara bahasa Inggris. Karena hanyut dalam suasana yang begitu bahagia, Pari dan Laksmi akhirnya... Namun itu tidak jadi karena Gayatri tiba-tiba menelpon Laksmi. Pari yang menyadari kalau Laksmi adalah pria yang sudah mempunyai istri hanya bisa terdiam meratapi keadaannya. Setelah acara di New York selesai, Laksmi dan Pari kembali ke India. Dan di bandara, ayah Pari mengabarkan pada Laksmi kalau Laksmi telah mendapatkan gelar Sri dari pemerintah India. Itu berarti Laksmi telah menjadi salah satu orang paling berpengaruh di India. Namun ketika mendapatkan gelar itu, Laksmi tidak merasa bahagia karena ia akan segera berpisah dengan Pari untuk kembali ke desa menemui ibunya. Di momen itu, teman Laksmi juga menelponnya dan memberi kabar kalau warga desa sudah menyiapkan pesta besar-besaran untuk menyambut kepulangan Laksmi. Dan di bandara itu, Laksmi memeluk Pari untuk terakhir kalinya, sampai akhirnya mereka benar-benar berpisah. Sesampainya di desa, Laksmi benar-benar disambut dengan meriah. Berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika ia dicaci sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Laksmi pun akhirnya kembali hidup dengan Gayatri untuk melanjutkan hidupnya. Dan film pun berakhir.